itu adalah tanggung jawab dari siswanya. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini, kita telah terhubung dengan narasumber secara virtual. Ada Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Diah Puspitarini. Kemudian bergabung juga Kabarreskrim Polri periode 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Mas, selamat sore Mbak Dia. Selamat sore. Baik, dengan Said di studio, terima kasih Prof. Mas Said sudah bergabung bersama kami. Saya mau ke langsung Bu Dia dari KPAI. Sejauh ini bagaimana monitor yang dilakukan oleh KPAI berkaitan dengan kasus ini, Bu Dia? Ya, untuk yang SMP 19 Tangsel ya Mas ya. Ya, kami hari ini kan juga koordinasi dengan Polres Tangsel dan kami pastikan memang proses ini berjalan Mas. Meskipun tidak ada pelaporan, tetapi kami sangat berharap baik dari keluarga ataupun pihak sekolah bisa kooperatif ya, sehingga kasus ini bisa segera selesai. Kemudian yang kedua, kami juga berterima kasih Polres akhirnya merespon dengan membuat laporan sendiri Mas, gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan ketertiban keamanan di lingkungan sekolah, sehingga kita akan mengetahui betul karena hak anak yang sudah meninggal itu satu, mendapatkan kejelasan penyebab kematiannya. Kemudian yang kedua juga jangan sampai anak yang sudah meninggal ini terstigma negatif. Ya, meskipun kita tahu bahwa ya betul ada bullying, kemudian juga ada informasi bahwa anak sudah punya penyakit terlebih dahulu, tetapi kan kita tidak menisbatkan bahwa ini tetap ada bullying loh. Dan kita juga tidak mentolerir bahwa bullying ya tetap berproses gitu. Bu Dia, bagaimana sih ceritanya sampai kemudian ini seolah-olah telat begitu penanganannya, sampai kemudian korban baru meninggal dunia sampai ada pengusutan ini, Bu Dia? Ya, sebenarnya kalau sejak dari awal pihak keluarga menyampaikan itu sudah terjadi ketika MPLS Mas. Ya, tetapi kan saat itu verbalnya masih bullyingnya masih bullying verbal. Kemudian itu berulang, ada pelaporan tapi mungkin tidak diindahkan dengan lebih serius begitu ya. Sehingga puncaknya di tanggal 20 Oktober, mana anak ini mendapatkan perlakuan bullying yang sampai mengarah ke fisik. Memang saat itu anak tidak langsung kronis begitu ya, tetapi cuma pulang. Tapi kemudian ketika pulang itu rasanya nyeri dan lain sebagainya mulai muncul. Kemudian diperiksakan dan perawatan intensif. Memang keluar masuk rumah sakit Mas. Jadi 2 rumah sakit ya, yang sebelumnya sudah memeriksa si anak. Jadi sempat sudah ada pernah pelaporan dari keluarga, namun tidak ditindaklanjuti waktu itu? Iya, sebenarnya ya, sekolah sudah dimediasi Mas. Sudah dimediasi dua belah pihak, tetapi kita mengatakan mediasi gagal ya, karena kan pada akhirnya si anak juga tetap mengalami sakit dan kemudian juga akhirnya dirawat dan malah kita mengetahui hari ini kemarin meninggal dunia. Baik, saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, bagaimana Anda melihat kasus ini? Apakah menurut Anda ada keterlambatan juga dalam hal penanganan dari kasus ini? Nanti korban meninggal dunia baru kemudian diusut oleh pihak kepolisian. Pak Susno. Baik Mas Said, pertama kita mengucapkan duka cita kepada keluarga korban atas meninggalnya anak ini. Yang kedua, kita sangat menyesalkan bahwa kasus perundungan dan bullying masih terjadi dan angkanya terus meningkat. Ketiga, kita turut prihatin karena pihak sekolah seolah tidak bertanggung jawab dan tidak merespon peristiwa ini. Kan tadi Bu Dia sudah katakan sudah pernah dimediasi, kemudian pihak sekolah begitu kejadian sampai dengan si anak meninggal dunia, sampai detik ini pihak sekolah tidak melaporkan kepada aparat. Walaupun tidak meninggal seketika karena dirundung pada saat itu, tapi yang menyebabkan anak ini berkali-kali masuk rumah sakit akibat perundungan. Dan perundungan ini sudah diketahui oleh pihak sekolah jauh hari sebelum dia meninggal. Dan sampai dia meninggal pun pihak sekolah tidak membawa ini ke permasalahan hukum. Tidak cukup hal seperti ini diselesaikan dengan mediasi. Ya, terima kasih kepada Polres Tangerang Selatan. Tidak perlu pakai laporan karena kasus pidana seperti ini tidak perlu laporan.
dan tidak boleh diselesaikan secara mediasi. Harus diproses sampai penegakan hukum, sampai proses hukum, vonis pengadilan. Dan tidak cukup yang divonis itu adalah anak yang bermasalah dengan hukum atau pelaku, tetapi yang pihak sekolah yang lalai pada peristiwa ini juga bisa dan harus dituntut secara pidana. Baik, Bu Dia, pada saat Anda melakukan pendampingan terhadap kasus ini, apa kemudian keterangan dari pihak sekolah sampai terkesan seolah-olah telat menangani kasus ini, Bu Dia? Saat itu kami bertemu dengan Kepala Dinas Tangsel, Mas. Jadi beliau menyampaikan atas nama sekolah saat itu di kepolisian bahwa sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin begitu ya, dengan mediasi, kemudian juga berupaya untuk menangani. Tetapi kan hari ini kita melihat ya apa yang terjadi saat ini ya sangat kita sesalkan begitu ya, karena ternyata mediasi juga gagal, ternyata anak juga tetap dirawat di rumah sakit. Nah itu yang kami sebenarnya menyayangkan. Yang kedua, kami berharap ketika proses ini berlanjut ya dari pihak sekolah kooperatif, Mas. Artinya ini ya memenuhi panggilan dari pihak kepolisian, ataupun jika memang ada sesuatu yang lalai ya disampaikan saja. Toh kita juga ini ya berupaya untuk menegakkan keadilan bagi anak korban. Jadi kalau ada yang kurang atau mungkin dari pihak sekolah ada yang lalai pun bisa diperbaiki sesegera mungkin biar tidak ada korban berikutnya gitu. Baik. Artinya sejauh ini pihak sekolah belum kooperatif untuk pengusutan kasus ini. 6 saksi yang diperiksa oleh Polres Tangerang Selatan, apakah termasuk di dalamnya pihak sekolah, Bu Dia? Kalau hari Selasa kemarin itu belum ya. Oke. Saya merasakan belum kooperatif sepenuhnya, tapi karena proses berlanjut, kemudian kemarin kalau tidak salah sudah ada pemanggilan dari pihak sekolah. Kemudian juga kemarin waktu pemakaman kami lihat dari Dinas Pendidikan dan sekolah juga hadir, Mas. Ya semoga setelah operatif terus gitu ya. Anda tadi di awal mengatakan bahwa mediasi pernah dilakukan namun gagal. Apa yang menyebabkan mediasi itu gagal? Sepertinya kesepakatan dua belah pihak, baik dari keluarga korban, anak korban dengan keluarga anak yang terduga pelaku ya Mas ya. Itu sepertinya ada yang tidak match begitu sehingga pada akhirnya tidak berhasil. Baik, saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, kalau mendengar cerita Bu Dia tadi, bagaimana Anda menilai pihak sekolah dalam kasus ini? Apa yang perlu diprioritaskan oleh pihak Polres Tangerang Selatan atau yang menangani kasus ini untuk mengusut tuntas kasus ini secara terang benderang, Pak Susno? Iya, bagus ya. Harus cepat diproses. Mestinya pihak sekolah tanpa dipanggil pun datang membuat laporan. Taruhlah tidak membuat laporan, tapi dia datang kooperatif memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi peristiwa ini. Nah, kalau dia tidak kooperatif seperti ini, berarti dia menutupi kesalahan. Nah, kesalahannya apa? Kan dia sudah tahu peristiwa bullying ini jauh sebelum si korban meninggal. Nah, mestinya harus ada tindakan yang lebih tegas kepada anak yang bermasalah dengan hukum atau pelaku supaya ini tidak terjadi. Nah, jangan hal ini dianggap biasa-biasa, itu kelakuan anak. Tidak, bullying dan perundungan ini pidana. Sekolah harus lebih keras. Kalau kamu tidak mau melakukan atau mengulangi perbuatan ini lagi, karena dia tinggal memberikan ultimatum kepada si anak bermasalah dengan hukum ini. Ya. Kamu akan dipecat dari sekolah ini. Hari ini juga kamu dikeluarkan. Jangan dibiarkan. Oh, ini pertemuan atau negosiasi gagal. Masih boleh sekolah seperti biasa. Dibiarkan terjadi bullying lagi. Nah, ini namanya sekolah melakukan pembiaran. Ya, ini pidana. Ya. Artinya sekolah ini benar-benar pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kasus ini. Polisi harus benar-benar. Iya. Karena kejadian sekolah, Mas. Baik. Iya, saya bagus sekali dengan Bu Dia ya, di KPAI bagus, sudah proaktif. Tapi sayang sekolahnya tertutup. Dan ini selain sanksi pidana kepada sekolah, juga kita berharap Dinas Pendidikan memberikan sanksi administratif kepada kepala sekolah dan gurunya. Ini yang menjadi pertanyaan juga, Pak Susno. Lantas KPAI apakah berkoordinasi juga dengan Pemda setempat Tangerang Selatan di dinas terkait
terkait dengan pihak sekolah yang mungkin tidak mau kooperatif untuk menuntaskan kasus ini, Bu Dia? Iya, kami saat itu langsung ketemu dengan kepala dinas, Mas. Itu artinya kan kami berkoordinasi ya. Iya. Kami berupaya untuk meminta bantuan dari pihak lain yang tentunya bisa membantu sekolah, gitu. Karena kami paham sekolah pun juga mungkin mengalami intimidasi atau ya dari netizen dan lain sebagainya ya. Sehingga itu mengganggu aktivitas. Yang kedua, kami sudah menyampaikan ke kementerian, Mas, terkait dengan ini. Dan upaya dari kementerian juga cukup bagus, responsif. Artinya masukan-masukan kami yang terkait dengan penanganan, pencegahan, dan penerapan dari Permendikbudristek 46 itu kan belum maksimal. Kemudian tim FPK yang ada di sekolah juga sama sekali tidak bekerja. Atau mungkin mereka bekerja tapi belum maksimal, Mas. Sehingga upaya yang kami sampaikan ini langsung direspon baik juga. Nah, hanya saja di tingkat sekolah ini yang memang harus didampingi oleh dinas, saya melihat begitu karena ada ketakutan ya, ada ketakutan, kemudian juga ada upaya yang berbahaya, netizen mungkin barangkali ya, pojokkan sekolah tersebut. Tetapi bagaimanapun juga kejadian itu di sekolah, maka sekolah juga tetap bertanggung jawab. Selain nama baik institusi, selain nama baik sekolah itu, Bu Dia, apakah Anda mencium misalnya ada sesuatu yang ingin ditutupi oleh pihak sekolah yang terkait dengan terduga pelaku, misalnya ada hubungan keluarga misalnya, atau ada hal-hal yang ikut dibentengi oleh sekolah dalam kasus ini, Bu Dia? Enggak, saya kira tidak ada, Mas. Mereka hanya ya layaknya sekolah yang lain ya. Seolah-olah ingin sekolah itu baik ya, sekolah tanpa masalah. Dan sekolah yang baik ya sekolah tidak ada persoalan gitu yang bisa menyelesaikan. Nah sepertinya cuma itu saja sih kalau saya melihat. Ya tidak ada, ya masing-masing hanya berusaha untuk agar ini segera redam gitu. Kalau sudah begitu Pak Susno, seperti apa seharusnya polisi? Apakah harus memaksa memeriksa pihak sekolah ini? Bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan pihak kepolisian, Pak Susno? Iya, pertama kalau dia tidak mau datang dengan sukarela, panggil. Tidak mau dipanggil, ya langsung dijemput. Dan tidak cukup sebagai saksi, dan dia harus diperiksa juga kemungkinan sebagai pihak yang terlibat. Nah, terlibat itu tidak perlu dia terlibat langsung melakukan perundungan, tetapi dia pembiaran. Pembiaran suatu kejahatan atau menutupi suatu kejahatan itu perbuatan pidana. Nah, tidak boleh begini. Ini pelajaran untuk sekolah yang lain di seluruh Indonesia. Dengan dalih untuk menjaga nama baik sekolahnya, Pak Susno, bagaimana menurut Anda? Ya, ini tambah parah, bukan nambah baik ya. Yang harus dilindungi itu ada keselamatan. Justru sekolah itu akan baik namanya manakala dia langsung memberantas atau langsung menindak apabila terjadinya perundungan dan bullying, karena dia sudah tahu dari awal, dan tapi justru berupaya untuk mengadakan negosiasi. Mestinya tidak boleh, kan ini ada pelaku yang tidak mau merubah tingkah lakunya, masih merundung, masih membullying, maka dia harus ditindak, disiplin, bila perlu dikeluarkan dari sekolah. Baik, justru sebaiknya langkah tegas begitu ya Pak Susno ya. Iya, langkah tegas. Ini justru memberikan nama baik bagi sekolah, namun sayangnya sebaliknya. Saya ingin ke Bu Dia. Bu Dia, kalau masih terkait memonitor yang dilakukan oleh KPAI, apakah tindakan bullying yang terjadi di SMP 19 Tangerang Selatan ini baru pertama kali terjadi atau sebelumnya sudah pernah terjadi sehingga ini menjadi puncak dari rentetan kejadian-kejadian sebelumnya? Namun dia tahan dulu, kita akan membahas ini usai jeda. Kita akan dengarkan terlebih dahulu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dan ibadah sholat maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama. Saya akan melanjutkan pembahasan kami. Saya ingin kembali lagi ke Budia. Tadi Budia di sebelum azan tadi saya bertanya mengenai apa yang hasil yang ditemukan oleh pihak KPAI di sekolah tersebut. Apakah memang ada budaya perundungan dan ada pembiaran yang dilakukan yang terjadi sudah lama atau seperti apa Budia? Jadi memang ini kejadian yang agak besar Mas di sekolah itu. Kalau bullying memang kita tidak mengingkari, dimanapun juga ada bullying. Tetapi mungkin karena respon setiap orang itu berbeda-beda, sehingga memang kalau saya menyebutkan apakah ada bullying, sebenarnya ada, ya. Tapi puncaknya memang saat ini Mas, gitu. Hanya memang kejadian ini. Baik. Nah, kami mendapat informasi Budia ada acara lain setelah ini begitu ya. Terima kasih banyak Budia sudah memberikan informasi kepada kami. Kami masih akan melanjutkan dialog bersama Pak Susno. Terima kasih Terima Budia. kasih Mas. Terima kasih Mas Pak Susno. Baik. Ya Budia. Baik Pak Susno, kalau kita melihat kasus ini memang kasus pembulian ini, perundungan yang terjadi di sekolah. Banyak kemudian anak sekolah atau mungkin korban ini takut berbicara Pak Susno, takut untuk melapor ke orang tua mungkin. Kalau menurut Anda seperti apa yang seharusnya dilakukan di sekolah agar kemudian perundungan ini tidak terjadi? Kalaupun ada, si korban berani untuk speak up, bahkan berbicara langsung kepada pihak penegak hukum, kepolisian. Baik, ini peristiwa yang memprihatinkan kita ya. Puncaknya ya ini ada yang meninggal, tetapi yang lebih besar tidak ada yang meninggal, tetapi banyak korban jiwa dan mungkin terbesar di dunia ya. Terjadi di SMA 72 dengan korban 96 lebih, sampai sekarang masih ada yang diopnam rumah sakit dan menggunakan bom sebanyak 7 bom dan senjata api tiruan. Itu baru terjadi di dunia paling besar dan penyebabnya adalah bullying juga. Jadi hal ini sangat serius. Pertanyaannya bagaimana supaya siswa tidak segan untuk lapor, tidak takut untuk lapor. Tadi Budia sudah katakan sudah ada surat edaran dari Menteri Pendidikan dan sebagainya bahwa sekolah harus zero dari kekerasan. Nah, harus membuat kanal laporan yang membuat siswa untuk lapor tidak takut. Baik laporan itu tertuju kepada sekolah, tertuju kepada KPAI, dan tertuju kepada kepolisian. Nah, sampai dengan saat ini sedikit sekali dan mungkin sangat kecil ya sekolah yang membuat laporan itu. Nah, membuat kanal itu. Nah, kanal itu bisa berupa WhatsApp, bisa berupa email, bisa yang sifatnya rahasia, tidak diketahui oleh orang yang
laporkan. Nah, ini yang harus dilakukan. Dan juga pihak daripada dinas, atasan sekolah itu adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kalau SMA, Dinas Pendidikan Provinsi. Apakah mereka mengecek bahwa di sekolah itu telah ada kanal laporan yang memudahkan korban untuk lapor melalui jaringan IT kepada pihak-pihak berwajib. Nah, ini perlu diawasi. Dan bagi sekolah yang tidak melaksanakan hal ini, perlu ada tindakan administratif gitu, biar perintah itu tidak hanya sebagai perintah di atas kertas saja. Baik. Pak Susno, kalau dari sisi kepolisiannya, perlukah ada semacam program khusus atau satuan khusus misalnya yang betul-betul mengawasi tindak pembulian, perundungan yang terjadi di sekolah? Tadi kita dengar dari Kapolda Metro Jaya membentuk program polisi siswa keamanan sekolah, Pak Susno. Gimana menurut Anda program seperti ini? Ya, polisi melalui kegiatan Bimas dan kemudian untuk supaya dekat kepada sekolah dan melalui Saka Bayangkara atau PKS Patroli Keamanan Sekolah untuk memantau hal ini. Tapi tidak terlalu efektif mungkin ya, karena mereka mungkin takut melaporkan kepada polisi. Yang paling berfungsi sekali tetaplah adalah guru atau pihak sekolah untuk mengawasi ini. Nah, ini pernah terjadi meditasi kan untuk menyelesaikan permasalahan bullying terhadap korban yang meninggal dunia ini, tetapi tidak dilaporkan pihak kepolisian. Bullying masih berlanjut sehingga sampai anak ini menderita sakit dan masuk ke rumah sakit dan opname. Sekolah tidak melaporkan. Baik, kita berharap ini selalu menjadi pelajaran meskipun sudah banyak kejadian ya Pak Susno ya yang terjadi. Kita ini selalu menjadi pelajaran dan ada pembenahan baik dari pemerintah, pihak sekolah juga agar perundungan ini benar-benar kita kurangi, kita minimalisir begitu. Terima kasih banyak Pak Susno Duaji, Kabareskrim Polri periode 2008-2009. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Said, selamat malam. Selamat malam.